Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah asas hukum atau asas dalam peraturan perundang-undangan ya. Asas dalam peraturan perundang-undangan. Di sana ada 4 asas. Asas yang pertama adalah asas lex superiori derogat legi inferiori. Ada asas lex specialis derogat lex generalis, ada asas lex posteriori derogat legi priori. Kemudian yang terakhir adalah asas legalitas. Asas legalitas atau disebut dengan asas non retroaktif atau asas undang-undang itu tidak boleh berlaku surut ya. Ketika tidak ada aturan maka perbuatan atau kesalahan itu tidak bisa dihukum seperti itu. Yang pertama adalah asas lex superiori derogat lex inferiori. Ini kalau kita melihat dalam teorinya Henkelsen ya, di sana disampaikan bahwa dalam teori Akuo ya, di dalam teori Akuo yang membahas tentang masalah jenjang-jenjang hukum, jenjang-jenjang dalam norma hukum ya, Henkelsen mengatakan bahwa di dalam norma hukum itu ada berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Artinya peraturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang rendah, atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya itu diutamakan atau didahulukan. Misalkan ada peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang, ini yang didahulukan adalah undang-undang. Karena apa? Dalam Henkelsen menyampaikan maka didahulukan sesuai dengan tata urutannya ataupun sesuai dengan asas hierarkinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asas lex specialis derogat lex generalis. Asas yang kedua ini yaitu lex specialis derogat lex generalis itu adalah peraturan yang sifatnya khusus ya. Ini melumpuhkan atau mengesampingkan aturan yang umum, aturan atau hukum yang sifatnya adalah umum. Semisal undang-undang tindak pidana korupsi dengan KUH pidana. Ini ketika ada suatu peristiwa hukum atau ada kejadian dugaan tidak pidana korupsi, maka tidak pidana korupsi itu menggunakan aturan khusus, yaitu adalah undang-undang tidak pidana korupsi. Karena apa? Lex specialis derogat lex generalis. Seperti ada undang-undang yang khusus seperti undang-undang perwakafan itu ya, undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Itu adalah undang-undang lex specialis. Kemudian yang ketiga adalah asas lex posteriori derogat legi priori. Itu artinya adalah peraturan baru ya, peraturan yang sifatnya baru ini mengesampingkan peraturan yang lama, atau undang-undang baru itu melumpuhkan undang-undang yang lama. Contohnya adalah ketika ada dua aturan atau ada dua aturan ya, atau peraturan atau hukum. Yang pertama mengatur tentang kesehatan, kemudian yang B atau yang kedua itu mengatur tentang kesehatan. Ini mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah peraturan yang baru. Karena ini menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori. Kemudian yang keempat yaitu adalah asas non retroaktif atau disebut juga dengan asas legalitas. Asas legalitas ini adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum ada aturan yang mengatur tentang masalah itu. Misalkan seseorang itu tidak bisa dihukum apabila belum ada aturan yang mengaturnya. Ini contohnya adalah tentang masalah illegal fishing misalkan. Ketika ada orang memancing di berantas menggunakan bom, tapi kalau tidak ada aturan maka yang melakukan tindak pidana illegal fishing tidak bisa dihukum. Karena apa? Belum ada aturan yang mengatur tentang masalah illegal fishing.
Dan juga tidak ada aturan larangan merokok misalkan. Maka ketika nanti ada orang yang merokok kemudian dia dihukum, tidak bisa karena tidak ada aturan yang mengatur tentang masalah pelarangan merokok. Seperti itu yang ini kita sharing. Mudah-mudahan ada beberapa asas di dalam peraturan yang saya sampaikan tadi kita sharing, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.